Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam ini, Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Kembali saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi dan jamah hati kami, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-8. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Pengkhotbah 8 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pekerjaan Allah tidak dapat kita mengerti secara penuh, namun dalam ketidakmengertian kita, tetaplah setia dan mengasihi Tuhan. Salah satu hal yang diungkapkan dalam pasal ini tentang hal yang tidak ia mengerti adalah mengenai orang-orang jahat yang hidup lebih lama dan mendapatkan ganjaran orang benar dalam hidup mereka. Di ayat yang ke-14 tertulis, ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Selain itu, ada hal yang mengusik tentang mengapa orang jahat tidak mendapatkan hukuman sesegera mungkin, karena dengan tidak memperoleh hukuman atas perbuatan jahatnya, ia terus berbuat jahat. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Ada banyak hal yang kelihatannya bertolak belakang di dunia ini, dan kita tidak mengerti, tidak dapat menyelami secara penuh mengapa seperti itu. Namun sekali lagi saudara, yang terpenting buat kita adalah tetap taat dan mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Pengkhotbah 8 ayat yang ke-12 ini dikatakan, walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Seringkali tampaknya tidak ada prinsip keadilan yang bekerja di dunia ini. Orang jahat tidak dihukum, dan bahkan mereka hidup lama. Ketika mereka mati dan dikuburkan, orang-orang masih memuji mereka atas pencapaian mereka dalam hidup. Tidak adanya ganjaran terhadap kejahatan mereka membuat mereka terus berbuat dosa. Bahkan ketika mereka menyadari bahwa umur mereka lebih lama, mereka terus saja melakukan kejahatan dan tidak mau bertobat. Menanggapi hal ini saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya tidak boleh marah atau iri hati. Juga jangan putus asa atas masalah seperti ini, melainkan hendaknya kita selalu menikmati apapun yang telah Tuhan berikan kepada kita dalam hidup, dan membiarkan orang-orang yang jahat berada dalam kekuasaan tangan Tuhan. Jangan kita menghabiskan hari-hari dalam hidup kita dengan memikirkan masalah yang hanya Tuhan yang tahu jawabannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 37 ayat yang pertama tertulis, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Marilah kita fokus saja untuk menjalani hidup ini dengan setia mengasihi Tuhan, menuruti kehendak-Nya, dan memuliakan nama-Nya. Orang-orang yang jahat terkadang diberikan waktu kemurahan supaya mereka bertobat dan hidup dalam kebenaran. Bagi kita yang hidup dalam Kristus,
dan setia dalam iman, kita mengalami sukacita dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Hidup dalam Tuhan bukanlah kehidupan yang sedih, tapi kehidupan yang penuh berkat, sukacita, dan kebahagiaan. Tuhan selalu menyediakan pemeliharaannya, dan Ia memberikan kita keselamatan serta kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, kami baca dan renungkan bersama. Lewat kebenaran firman-Mu kami menyadari bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbahagia, karena Engkau melimpahkan kepada kami berkat sukacita, damai sejahtera, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Kami menyadari ya Tuhan bahwa selama ini terkadang kami salah dalam meresponi keadaan. Kami marah, kami iri hati terhadap orang-orang yang berbuat jahat, dan hal itu membuat kami kehilangan damai sejahtera. Tapi saat ini kami mengucap syukur oleh karena firman-Mu kembali merestorasi iman kami, memulihkan dan memberikan pemahaman kepada kami untuk kami senantiasa fokus kepadamu, setia dan taat kepadamu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk kekuatan dan sukacita dari firman-Mu. Berkati dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka, dan berikan jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.